Kalian nggak perlu tanya ya, ini aliran apa. Yang jelas ini adalah aliran Sufi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah hai Allah hai Allah hai Allah hai Allah hai Allah hai Allah hai. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Ayo. Yang dimana mereka ini ketika melakukan ibadah-ibadah tanpa adanya perintah, tanpa adanya dalil, tanpa adanya tuntunan, mereka akan menganggap ajakan-ajakan untuk kembali kepada Quran Sunnah sebagai ajakan orang-orang Wahabi, pemikiran yang menyimpang menurut mereka. Sedangkan kalau kita melihat secara, kita nggak perlu bicara masalah dalil dulu ya. Ketika mereka berzikiran seperti ini di depan patung-patungan, ini kan isinya patung-patungan nih, coba kita lihat. Ini kan patung-patungan isinya. Tuh perhatikan. Ini semuanya patung-patungan yang dimana kita tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah di area seperti ini ya. Sedangkan mereka caper sekali sampai melakukan zikiran seperti ini di depan publik. Harry Pras kok sangat benci ya kepada Sufi. Ini bukan benci sebenarnya. Ketika Harry Pras memberikan pembahasan seperti ini bukan benci. Harry Pras sedang mengajak umat, apalagi anak bangsa yang belum terkontaminasi dengan ajaran seperti ini untuk mikir keras. Gak perlu kita buka dalil dulu, gak perlu dulu. Melihat secara kasat mata saja seperti ini sudah salah. Belum lagi kalau kita memaparkan berbagai macam dalil. Tapi ya mau bagaimana lagi teman-teman. Jangankan di tempat seperti ini, di kuburan saja mereka minta-minta. Igdi hajatina di kuburan Habib. Dan tidak berhenti sampai igdi hajatina di kuburan Habib. Di dalam makamnya Guru Skumpul, di dalam apa? Pokoknya di area makam Guru Skumpul dijadikan tempat zikiran. Padahal beribadah di atas kuburan, di area kuburan itu tidak boleh. Tidak boleh. Sedangkan mereka apa? Memboleh-bolehkan. Jangankan hal seperti ini. Ketika kita mengajak dan menasihati orang untuk tidak seperti ini teman-teman, mereka akan terus melakukannya. Bahkan kalau kita melihat ajaran Habib yang tadi ini, yang tadi tidak seberapa dibanding kelakuan para mukibin Habib, yang dimana mereka ke kuburan saja sampai arak-arakan. Nih, perhatikan. Satu tingkat naik level dari hadroh. Ini bukan arak-arakan kedatangan besan ke rumah mempelai pengantin wanita, tetapi ke kuburan. Ini ke kuburan teman-teman. Lihat. Ini yang mereka akui sebagai terompahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah sering di video-video saya sampai menampilkan berbagai macam sandal. Bukan cuma 1, 2, 5, 10 sandal teman-teman. Model-modelnya Nabi Muhammad SAW punya sandal menurut versi mereka berbagai macam versi. Saya tampilkan agar kalian bisa menyaksikan betapa banyaknya model sandal Nabi Muhammad SAW dan ada di berbagai macam daerah, terkhusus di Indonesia. Si Fulan punya sandalnya Nabi, si Fulan punya sandalnya Nabi, Habib Fulan, Kiai Fulan, Gus Fulan punya sandal Nabi. Dan setiap sandal Nabi berbeda-beda size dan ukuran. Dan bahkan mereka punya baju Nabi yang sangat luar biasa besar.
Ribuan orang berbondong-bondong menyaksikan pameran jubah Nabi Muhammad SAW di Masjid Hikai Erif di Istanbul, Turki, Jumat lalu. Melansir laman Daily Sabah 25 April 2022, masa mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum melihat peninggalan Rasulullah. Sejumlah orang tampak emosional seraya berdoa saat menatap artefak yang disimpan keturunan Uwais Al-Qarni, Muslim penerima hadiah jubah dari Rasulullah. Sementara lainnya merasa bahagia bisa kembali memandang langsung jubah Rasulullah sejak pandemi COVID-19 merebak 2 tahun silam. Sebelumnya, Turki memamerkan jubah Rasulullah sepanjang bulan suci Ramadan setiap tahun. Publik kini bisa menyaksikan jubah Rasulullah hingga 29 April 2022 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Mau heran, ya Sufi. Sufi memang tidak perlu kita herankan teman-teman. Memang tingkahnya seperti itu. Dan hal yang paling menarik lagi, ada mereka punya rambut. Rambutnya dari berbagai macam size dan ukuran. Ada yang jumlahnya banyak. Ada jumlahnya yang cuma sehelai. Ada yang beruban. Ada yang agak kemerah-merahan. Ada yang agak keriting. Dan ada berbagai macam model rambut mereka punya. Dibawa keliling ke sana sini, ke sana sini, ke sana sini. Itu rambut. Ya mungkin bisa mewajarkan rambut. Terus bagaimana dengan darah? Darah berusia lebih dari 1400 tahun dibawa ke sana sini, diminum. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar hari. Kiai fulan minum, Habib fulan minum. Darah Nabi dicelap-celupin ke air segalon, segentong, sebotol aqua, diminum sekian banyak. Gak habis-habis. Keliling dunia tuh. Keliling dunia, dunia persufian maksudnya. Keliling dunia persufian, rambut dan darah-darah Nabi itu diminum gak habis-habis. Dan gak berhenti sampai di situ. Keringat. Oh, keringat Nabi punya mereka, teman-teman. Sampai yang paling mustahil pun punya mereka, yaitu ekstrak dari keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keringatan dulu, di bajunya diperas, lalu diekstrak, dikasih botol, pakai botol. 1400 tahun keringat Nabi masih basah. Oh, Harry pas tidak percaya pada mukjizat Nabi kalau begitu. Ya Allah, ya Allah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berperang, bajunya berlumuran darah, kering, dicuci, bersih. Ini teman-teman keringat sampai hari ini masih ada. Jadi kalau kalian mau melihat betapa anehnya, nyelenehnya ajaran Sufi, ya begini, ke kuburan, iring-iringan, drum-band-drum-bandan. Aneh ya. Ya, tapi mereka tetap seperti pernyataan dari ulama bahwa selurus-lurusnya pemikiran pasti ada yang membenci, dan sesesat-sesatnya pemikiran pasti ada yang mengikuti. Itu saja.